Komalnya Bang Edis dan komal-komal apologet Kristen seperti Sofia. Gimana menurut Bapak? Ada masukan atau bagaimana? Silakan. Kalau bagi saya sih Bu, kalau kata mereka itu melanggar hukum. Kalau bagi saya itu tidak ada yang melanggar. Persen Bu, Masih Muslim. Sering dengerin Bang Edis juga? sering naik roomnya juga. Oh, ya ya. Jadi sungguh nekat yang nyata ya Pak ya. Gimana menurut Pak Ahmad itu? Komalnya Bang Edis dan komal-komal apologet Kristen seperti Sofia. Gimana menurut Bapak? Ada masukan atau bagaimana? Silakan. Kalau bagi saya sih Bu, kalau kata mereka itu melanggar hukum. Kalau bagi saya itu tidak ada yang melanggar hukum karena sesuai dengan data. Nah, Jadi apa yang karena disampaikan Bang Edis itu ada data dan faktanya ya? ada data semua Bu. Apa yang diucap oleh Muslim pasti dibuka ayatnya. Dari situ aja mereka itu seharusnya sadar gitu. Sesuai dengan tema lah Bu ini tadi. Apa tadi temanya Bu? Saya lupa Bu. Itu Jika baru engkau saya mengikuti nyimak sunnah tadi. Nabi, maka engkau akan menjadi napi. Ya itu nekat yang nyata Bu. Sungguh nekat yang nyata. Jadi begini Pak, Bapak tahu nggak bahwa di surah At-Talaq, surah 65 ayat 4, itu membolehkan pernikahan dengan anak yang belum menstruasi. Surah At-Talaq ayat 4. Paham ya? Itulah Bu yang saya pikir-pikir Bu. Kalau saya menikahi anak di bawah umur, apa saya tegel gitu loh Bu. Gitu saya mengikuti sunnah Rasul. Sungguh nekat yang nyata saya Bu. Itu yang saya maksud. Jadi kan ada tuh Pak, yang kemarin menikahi juga anak umur kalau nggak salah 12 sama 7 tahun ya yang dia nikahi. Malah dimasukin penjara 2 tahun ini Pak. Sungguh nekat yang nyata ini Pak. Bagaimana nih? Bagaimana Pak? Mungkinkah sunnah Rasul ini bisa diikuti menurut Pak Ahmad? Begini Bu. Kalau di negara ini kan ada hukumnya. Karena wanita yang di bawah umur itu tidak boleh dinikahi. Minimal Tapi usia di 21 ya atau 18 yang bisa iya, hukum minimal. perkawinan. Kalau dilanggar kan dipenjara Bu, kan gitu. Tapi kalau dinikahi pun apa tegel gitu loh Bu. Anak umur 6 tahun itu kira-kira masih main kelereng apa main lompat tali kan Pak? Ini masih ada Bu, anak umur 8 tahun anak saya Bu. Itu ada, saya lihat gitu saya nggak tegel Bu. Ngelihatnya anak saya gitu, ngelihat gini. Perempuan Ini kalau anak Bapak? dinikahi gimana? Iya perempuan Bu. Kira-kira Boleh saya kalau lihatin. ada kakek-kakek usia 51 tahun mau melamar anak Bapak yang berusia 8 tahun, apakah Pak Ahmad akan setuju ini? Saya berontak lah Bu. Apapun ceritanya saya berontak Bu. Mana ini Pak? Tidak bisa mengikuti sunnah Rasul Pak Ahmad. Bagaimana ini nekat yang nyata ini Pak? Nggak sanggup saya Bu. Karena banyak premingan Bu. Banyak premingan. Contohnya Bu ini. Contohnya apa? Di jenggot umat muslim yang panjang-panjangnya segini tuh Bu. Katanya bergelantungan bidadari. Tapi nyatanya mana begitu Bu? Kenyataan itu mana gitu. Iya. Jadi Pak Ahmad percaya kalau di jenggotnya itu ada bergelantungan bidadari? Dikit pun saya nggak percaya Bu. Karena nggak ada buktinya Bu. Ini saya punya jenggot Bu. Ini saya segini pernah saya pelihara Bu. Ini buktinya Bu, sampai ubanan ini Bu, jenggot saya pelihara. Nanti Lalu saya bagaimana dengan perkataan Muhammad di dalam hadis bahwa Bapak itu kalau sholat misalnya itu kan harus beristinsar, betul? Dibersihkan Ya. itu hidungnya sisi-sisi 3 kali. Menurut Muhammad itu karena setan bermalam di lubang hidung. Bagaimana ini Pak?
Ya mungkin lubang hidung mereka lah itu Bu. Kalau saya nggak pernah ada buktinya Bu. Nggak pernah ada buktinya saya. Kemarin ada ibu satu marah-marah sama Bang Edis. Gara-gara dia nggak terima nih Pak. Katanya setan bermalam di lubang hidung. Aduh, itu Bapak kok agak ini ya. Nih saya tunjukin nih Pak. Ini ada ibu marah-marah Pak. 100% saya muslimah. Saya bangga menjadi umat Islam. Anda kreator yang sangat Naik ke komalnya Bang Edis nih. Marah-marah nih ibu. karena Anda terlalu menghina agama Islam. Anda tahu? Karena setiap Anda live saya ikutin. Anda bilang di hidung ada setan. Anda yang setan. Itu membersihkan diri kita. Kita membersihkan diri dari hadas besar karena Anda tidak tahu, karena Anda kafir. Anda ingat itu? Ketika saya mengatakan bahwa di hidung orang Islam ada setan, saya berbohong atau tidak? Itu tidak berbohong, tapi itu mengeluarkan setan dari hidung kita. Itu mengeluarkan najis. Najis. Itu bukan bohong, najis. Terus Anda bilang katanya fitnah. Itu kita itu tahu Anda. Setiap mengapain air wudhu kita harus bersih. Sedangkan Anda Sebentar. dengar. Tenangkan diri dulu, tenangkan. Tenangkan dulu. Anda tidak usah menjelaskan agama Islam. Tenangkan dulu gini. Dengar. Tadi kan Anda Karena bilang Anda aja, bahwa karena orang Kristiani pergi ke jangan gereja itu kemana-mana kotor. dulu. Tadi Ya, kan Anda bilang bahwa channel ini katanya Anda yang menghina. Dengar. Anda jangan, Anda Menfitnahnya di mana? Anda suka menjelekkan agama Islam. Menjelekkannya di mana? Di mana menjelekkan agama Anda? Tadi kan Anda menuduh saya menjelekkan agama Islam. Iya. Lalu saya tantang Anda di mana saya menjelekkannya. Terus Anda bilang, kata Anda di hidung orang Islam ada setan. Kan memang betul. Itu bukan setan, bukan ada setan di hidung, bukan ada setan di hidung manusia Islam, Saya bukan. tunjukkan hadisnya ya. Mengeluarkan kotoran dari hidung, bukan setan. Saya tunjukkan. Baik, Apa saya yang tunjukkan tunjukkan? hadisnya. Saya tunjukkan hadisnya bahwa setan itu tidur di lubang hidungnya orang Islam, termasuk di lubang hidungmu. Saya tunjukkan. Nih. Hadisnya sahih Pak. Saya sudah lihat, saya sudah cek. Nanti Anda membaca, tapi jangan lagi Anda bilang bahwa saya menjelekkan agama Islam. Saya putarkan. Dengar, Ya. Anda nggak usah membuka hadis-hadis, Anda nggak usah membuka begitu. Anda tidak percaya lagi dengan Setan hadis. tidur. Anda tidak percaya dengan manusia hadis kafir. Dengar dulu manusia kafir. Loh. Dengar dulu. Ini Muhammad yang bilang gimana? Anda nggak usah menjelekkan muslim kafir. Dengarin dulu. Nih, saya bacakan ya, saya bacakan nih. Ini bahkan judulnya, bahkan ini sudah judulnya, setan bermalam di rongga hidung. Apa yang harus kita lakukan? Nih, perhatikan. Nih ya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Maksudnya memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Gimana menurut Pak Ahmad itu? Apakah Pak Ahmad juga melakukan istinsar kalau berwudu? Ya itu sunnah Bu. Bisa juga diwajibkan, harus wajib gitu supaya bersih-bersih gitu Bu. Iya. Tapi apakah Bapak tahu alasannya harus beristinsar? Kalau itu, kalau bagi saya itu yang karena nggak ada kenyataan setan di dalam hidung ya untuk bersih-bersih aja kalau bagi saya. Bu. Tapi dulu Bapak tahu nggak kalau alasannya Bapak harus beristinsar adalah karena setan bermalam di hidung Anda? Nggak tahu Bapak? Nggak tahu Bapak? Saya tidak memahami itu. Bu. Iya, jadi pokoknya asal ikut aja ya, disuruh bersihin hidung Bersihin gitu hidung. kan. Pikirnya bersihin upil, Iya. ternyata ada setan Pak di lubang hidungnya. Tapi habis dibersihin kok besoknya balik lagi tuh Pak, setannya bermalam lagi, gimana?
Katanya bermalam lagi, dibersihin lagi. Malah Anda membersihkan hotelnya setan. Jadi kalau di dalam ajaran Alkitab, Pak Ahmad, bagaimana caranya mengusir setan? Itu bukan dengan beristinsar, tapi kita usir di dalam nama Yesus, kita ikat kuasanya, kita lucuti dia di dalam nama Yesus. Karena dikatakan, di dalam nama Yesuslah semua setan-setan itu akan takluk dan tunduk. Nah, kalau di dalam Quran nggak apa? Dikasih air, disisiin. Nah, baru setannya pergi. Bapak bahkan percaya nggak Pak, di dalam Quran dikatakan bintang-bintang itu adalah pelempar setan. Bapak percaya nggak itu? Saya nggak percaya, Bu. Nggak percaya saya. Kalau nggak ada hadisnya, saya nggak percaya. Quran Nggak ada. itu Pak, bukan hadis. Nah. Di dalam Quran ada itu, Bu. Ada. Itu Nih. saya nggak kurang mengerti itu, Bu. Bentar ya, saya tunjukin ya, bintang itu untuk pelempar setan. Nih, saya tunjukin Pak ayatnya. Ya. Bahasa Indonesia. Kita lihat ya ayatnya, saya lupa. Nih. Jadi diceritakan Pak, jin-jin atau setan-setan itu sering mencuri dengar. Mereka suka ngintip-ngintip Allah itu lagi ngapain di surga. Lalu cara untuk mengusir setan-setan itu, ini surah 67 Pak, surah 67 ayat yang kelima, surah Al-Mulk ayat yang kelima. Cara ngusir setannya gimana supaya mereka tidak mencuri dengar? Caranya dilempar pakai bintang nih, lihat nih Pak. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaiton dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala selama-lamanya. Jadi bintang itu dipakai untuk ngelemparin setan. Gimana nih menurut Ngambilnya Pak di Ahmad? mana itu, Ibu? Ya. Surat Al-Mulk Pak, surah 67 ayat yang Enggak, kelima. maksudnya Bu gini, ngambil bintang itu kalau misalnya saya lah mau ngelempar setan gitu, ngambilnya saya gimana? Lah padahal setannya kan bermalam di hidung ya Pak ya. Bingung saya. Padahal bintang itu gede loh Pak. Sebenarnya bintang itu kan matahari kan lebih gede daripada bumi. Iya, Kelihatan kecil karena dia tuh jauh. iya. Iya. Jadi gimana Pak? Masih Islam aja nih Pak Ahmad ini. Kapan murtadnya? Ya. Namanya gini Bu, bukan segampang membalikkan telapak tangan Bu. Oh jelas. Ah, Pasti ada bukan banyak seperti itu. harga yang harus dibayar. Iya. Betul. Saya Iya. tahu sendiri. Karena dikatakan juga di dalam hadis bahwa orang yang meninggalkan agamanya, mengganti agamanya, itu layak dibun. Betul Kalau kan? itu saya Darahnya halal. nggak takut Bu. Cuman ini Bu masalah ya kekeluargaan saya. Ya saya harus pelan-pelan lah dulu Bu, kan gitu. Ya, pelan-pelan dulu belajar. Mulai dengan membaca-baca Alkitab, Pak. Iya, mudah-mudahan Bu. Iya. Kalau nggak punya Alkitab nanti bilang, ya, biar dikirim Alkitabnya. Yang Iya. kedua, saya sarankan sama Pak Ahmad. Nah, selama ini kalau Bapak ngaji, misalnya baca Quran itu Bapak tahu artinya apa enggak selama ini? Kalau nggak dibaca ya nggak tahu lah Bu. Oh, berarti kalau ngaji itu baca bahasa Arabnya aja. Iya, harus dibaca. Itu di bawahnya kan ada tafsirannya Bu. Artinya. Gitu, ada artinya. Oh iya, bagus. Karena ada banyak kan orang dulu kan kalau baca nggak ada artinya. Jadi mereka nggak tahu Pak sebenarnya mereka baca itu apa artinya. Cuman begini Bu, kalau kita baca gitu kan katanya kan dapat pahala kan Bu. Kita baca. Walaupun nggak Kalau tahu baca artinya ya. artinya lagi kita udah pening Bu, udah satu ayat aja kita udah pening gitu. Ya, Jadi kenapa? nggak jadi. Betul. Nanti kalau Pak Ahmad bandingkan membaca Quran dengan membaca Alkitab beda Pak. Kalau Alkitab itu urut. Iya, Kalau Quran nggak Pak, ayat atas sama ayat bawah itu loncat-loncat dan Anda tidak tahu ini siapa berbicara kepada siapa tuh Anda nggak ngerti konteksnya. iya, saya udah paham gitu. Paham ya? Nah, kalau Paham. makanya kayak surah Al-Baqarah misalnya tiba-tiba cerita tentang Adam, bawahnya kok tentang Musa. Bawahnya tiba-tiba bicara mengenai Israel, bawahnya tentang Isa. Kembali ke Yakub kan bingung gitu, Pak. Nggak nyambung. Iya. Sebenarnya apa yang dimaksudkan itu nggak nyambung. Nah, salah satu yang sangat mencolok ketika saya membaca Quran adalah ankronologi. Tidak sistematis, dia nggak disusun secara sistematis. Tidak urut gitu loh. Tapi kalau Anda Iya. baca Alkitab itu urut, Pak. Kisah penciptaan, bagaimana Allah, rencana Allah akan dunia ini, kemudian bagaimana dia menciptakan manusia, bagaimana manusia jatuh dalam dosa asal muasal dosa, itu diceritakan Iya. Pak.
Kemudian Dari- mulai dari Abraham itu urut terus Pak sampai Iya. ke Yesus. Ya. Ya, ada Ya, lagi kalau yang Bapak sampaikan. kalau seperti saya lah bukan yang membingungkan. Tapi ini saya ucapkan dulu sama umat-umat Muslim. Sebenarnya saya bukan menghujat. Saya hanya memberi pengajaran di dalam room ini, room mana saja. Saya hanya memberi pengajaran untuk umat-umat Muslim. Saya demi Allah saya masih Muslim. Saya nggak ada yang ini itu nggak ada. Cuman ya saya intinya saya bukan menghujat, saya hanya mengatakan apa yang sebenar-benarnya. Jadi menurut Pak Ahmad, komalnya Bang Edis itu mendidik ya Pak ya? Mendidik Memberikan saya. pengetahuan dong. Wah. Kalau bagi saya sendiri mendidik saya. Apa yang Bapak dapatkan selama menonton tayangan daripada Bang Edis? Mungkin bisa disampaikan. Ya. Bang Edis dengerin ini. Silakan. Apa yang diucapkan Bang Edis itu ada ayatnya. Jadi saya buka kembali, saya lihat, saya kupas. Ya memang benar ya, gimana, memang kenyataan. Kan gitu. Jadi nggak bisa dibantah ya Pak? Nggak bisa dibantah. Contohnya gini Bu. Jenggot itu dipelihara bergantungan apa? Ada bidadarinya. Bidadarinya. Tapi saya lihat jenggot saya gini kan panjang Bu dulunya. Saya lihat nggak ada bidadarinya. Barusan Tapi kan- ini aja dipotong jenggotnya. Udah ada sekitar 1 bulan lah Bu. Oh, baru 1 bulan potong jenggot. Tadinya jenggotnya panjang Pak. Dulu segini Bu, seginilah saya lihat gini nggak ada bidadarinya. Nggak ada Jadi saya bidadarinya. seperti kata Bang Edis kan a i o e. Gitu. Jadi orang kalau baca Quran nggak tahu artinya tuh kata Bang Edis ini a i o e gitu ya. Iya. Udah begitu setan di dalam hidung memang ada ayatnya. Minum kencing onta ada ayatnya. Jadi pertama-tama saya itu Bu istilahnya kuat. Terus ada room-roomnya Bang Edi seperti ibu ini, Pak RBN. Kuat saya melihat mana-mana keganjilan di situ Bu. Keganjilan itu. Keganjilan, ada keganjilan di dalam pengajaran Keganjilan itu. Islam. Betul. Nah, itu mulai umat Islam melarang ibadah orang Kristen. Nah, itu saya Bu. Jadi kuat terus saya buka-buka. Saya buka. Berapa lama Bapak mengikuti komal-komal TikTok apologet Kristen ini seperti Bang Edis dan sebagainya? Kira-kira udah berapa lama? Kalau Bang Edis udah itu bersamaan semua Bu. Saya puluh semua kan. Bersamaan sekitar 3 bulan itu Bu. 3 bulan 4 bulan inilah Bu. Baru 3 bulan 4 bulan ini Bapak Iya. mengikuti komalnya Bang Edis. Baik, saya follow balik Pak Ahmad Lisano ya. Oke. Oke, saya follow back Pak Ahmad ya supaya Bapak nanti kalau ada pertanyaan tentang Alkitab, Bapak juga bisa tanya ke saya. Mungkin kalau Bang Edis belum buka komal untuk bertanya tentang iman Kristen, kalau saya Bapak bisa tanya di komal saya mengenai Alkitab dan iman Kristen. Ya, jadi kalau Bapak bingung siapa itu Allah Bapa, siapa Tuhan Yesus, ya, dari mana dosa itu berasal, dari mana kematian itu berasal, Bapak nanti bisa tanya ke komal saya. Iya. Ya, kalau Bang Edis belum buka sampai ke sana, dia masih hanya bicara Islam. Kenapa? Karena Bang Edis itu bicara begini, saya itu paling males ngomong sama Muslim tentang Alkitab. Pertama, mereka itu nggak pernah baca Alkitab gitu loh teman-teman. Jadi bagaimana mungkin kita membicarakan sesuatu yang Anda itu nggak pernah baca gitu kan? Gitu loh, nanti akan salah paham karena Alkitab itu kan dalam. Begitu juga ketika saya mengajar, mungkin kalau Pak Ahmad sudah beberapa bulan mengikuti Sofia Al-Hayat, ketika saya mengajar Alkitab itu biasanya satu rangkum dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, garis besarnya saya cerita. Makanya kalau mengikuti kelas saya, Bu Sofi ajar dong Alkitab, syaratnya cuma satu Pak Ahmad, baca Alkitab dari Kitab Kejadian sampai Wahyu selesai. Dan nanti kalau saya bicara ini ayatnya di sini, itu langsung nyambung di otak mereka. Tapi akan kebingungan dan akan sangat kewalahan untuk mengikuti pengajaran saya dan apa yang saya katakan kalau nggak pernah baca Alkitab, Pak Ahmad, itu problemnya. Gitu. Jadi harus baca dulu Alkitab itu. Ya. Nah, oke, tahu ya, saya sudah follow up
follow back balik Pak Ahmad ya. Mungkin Pak Ahmad ini masih takut-takut dan malu ya. Masih 3 bulan ini baru belajar mendengarkan komalnya Bang Edis. Kemudian dia buka lagi, dia cocokin. Benar ternyata. Ini juga yang terjadi di dalam YouTube Al Hayat Indonesia, teman-teman. Saya tuh punya satu komentar, saya belum screenshot ya waktu itu ya, atau saya lupa deh ya, masuk ke, karena channel besar saya waktu itu sudah 80.000 follower saya di YouTube tuh udah 80.000, dirungkatin teman-teman. Ya akhirnya saya mulai lagi dari nol. Jadi 2 tahun ini baru 40-an ribu. Aduh cepet dong ke 100.000 gitu ya. Paling enggak kita akan tembuskan dulu ke 100.000. Caranya bagaimana? Caranya adalah di Komal TikTok Al Hayat ini ada klik di atasnya itu ada link ke YouTube saya. Jadi Anda harus subscribe. YouTube-nya Al Hayat ada 4, 3 berbahasa Indonesia dan 1 berbahasa Inggris. Ya, jadi Anda bisa follow semua. In case satu rungkat, ya ini juga bagi teman-teman di YouTube. Anda kadang-kadang cuma ngikuti satu aja yang besar. Anda perlu subscribe 3-3-nya. Supaya kalau satu rungkat, ini masih ada 2 akun lainnya yang bisa kita pertahankan. Ya, follow semua. Nah, bahasa Inggrisnya memang belum terlalu aktif. Ya, nanti kalau saya sudah bisa membagi waktu saya, kita bisa full time berapologet, saya bisa membagi saya berapologet dengan baik. Karena ini saya sudah live hampir 3 jam. Ya, teman-teman, memang harus pelan-pelan. Kenapa berdiskusi dengan muslim nggak bisa cepet-cepet, mesti pelan-pelan, teman-teman. Untuk menyadarkan mereka. Nah, coba kita laikkan lagi. Ini yang kamu ini saya nggak mau naikkan karena kamu nggak bisa buka open cam. Jadi kalau nggak bisa buka open cam, kita nggak akan naikkan ya teman-teman. Yang hanya yang open cam saja yang bisa naik ke komal saya. Ya, kalau nggak open cam nggak bisa. Nah, ini kita lihat ya. Tap-tap tembuskan ke 5 juta. Ini baru 1,6 juta likes. Tap-tap-tap tembuskan ke 5 juta likes. 5 juta likes saya tunggu ya. Pak Pirates. Bapak Muslim Shalom, Kristen, Kak. Pak. Christian.